Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita senantiasa untuk bersama-sama memuji dan memuji, terus untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kita karunia demi karunia, nikmat demi nikmat yang tidak pernah putus-putusnya kepada kita setiap harinya. Yang paling nampak, yang paling kita rasakan di hari yang mulia, di tempat yang mulia, lalu kita berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Ini adalah hari Jumat, hari yang mulia. Berada di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkumpul bersama orang-orang pilihan, orang-orang yang mulia, yang ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, maka melangkahlah kakinya ke rumah Allah ini. Masya Allah. Ini nikmat yang mesti kita syukuri. Lalu salah satu syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diturunkannya sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Apalagi untuk manusia. Apalagi khususnya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai teladan yang luar biasa, contoh yang luar biasa. Kalau mau dikatakan siapa ayah yang terbaik, maka dialah sosok Nabi Muhammad SAW. Siapa sosok sahabat yang terbaik, dialah sosok sahabat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya tetangga, maka siapa tetangga yang terbaik, dialah sosok Nabi besar Muhammad SAW. Pemimpin yang terbaik, siapa sosoknya, dialah Nabi Muhammad SAW. Segala contoh telah diberikan, telah diteladankan oleh sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kikirnya kita, bakilnya kita ketika mendengar namanya, kita enggan untuk bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ini menjadi fenomena di antara banyak manusia. Mudah-mudahan ini tidak menimpa kita. Jikapun ini menimpa kita, insya Allah ada solusinya. Insya Allah akan kita bahas supaya kita bisa keluar dari persoalan ini, dari fenomena yang ironis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang bangun pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, memikirkan hanya kantornya semata, bisnisnya semata, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah di dalam dirinya. Jadi betul-betul sudah terlupakan. Maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit pada orang tersebut. Apa 4 macam penyakit ini? Yang pertama, kebingungan yang tidak ada putus-putusnya. Apalagi yang masih cari kerja, yang sudah kerja bingung kenapa gaji gini-gini saja. Kebingungan luar biasa. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Sibuk terus, kayak tidak ada akhirnya. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Padahal sudah ada gaji, tapi kok tidak pernah terpenuhi. Lalu yang keempat, kata Rasulullah, hayalan yang tidak berujung wujudnya. Jadi selalu bermimpi, tapi tidak pernah terwujud. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang menjadi tema pada khutbah Jumat kali ini, masyiral muslimin,
adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin, 3 solusi dan 3 pokok yang mesti kita pahami. Insya Allah ketika kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, insya Allah kita akan mendapatkan solusi dari segala permasalahan hidup kita. Apa saja poin-poinnya? Poin yang pertama tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah sebuah kebenaran, sebuah petunjuk. Hudal linnas wal furqan. Dia adalah petunjuk bagi manusia dan juga pembeda. Pembeda antara apa yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Ketika kita tahu Al-Qur'an ini adalah bagian dari keimanan, kita mempercayai bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Miracle, keajaiban demi keajaiban. Ketika kita membuka Al-Qur'an, juz pertama surah Al-Baqarah, apa yang kita dapati? Apa yang kita dapatkan? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab. Inilah kitabullah. Inilah kitab Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kembali atas segala permasalahan hidup kita, coba kita buka-buka Al-Qur'an. Ada cara terbaik, ini cara unik yang dilakukan oleh guru kami. Ketika kita ada masalah, coba bangun malam hari setelah kita sholat tahajud. Lalu pada saat Anda membuka Al-Quran, coba jangan dulu cari Al-Quran yang ada terjemahannya. Ambil Al-Quran, lalu berniat meminta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Jadi kita lihat, apakah betul-betul kita dapat petunjuk? Caranya bagaimana? Saat kita sudah berdoa, sudah berniat, sudah sholat, lalu bukalah Quran. Tetap jaga wudhu kita. Lalu pada saat kita membuka, buka dengan, jangan sampai kita milih-milih halaman, langsung satu kali buka. Lalu bacalah halaman yang Anda baca. Jadi kalau 2 halaman saat itu, bacalah dulu semua, supaya kita dapat pahala karena membacanya. Karena setiap hurufnya itu ada 10 pahala, Masya Allah. Jadi walaupun belum baca artinya nih, baru Qur'annya saja, bahasa Arabnya saja kita baca, kita sudah dapat pahala. Jadi baca tuntas 2 halaman itu, 1 lembar. Setelah itu bukalah terjemahannya. Cari terjemahan, lalu Anda lihat apa arti di situ. Ada banyak sekali kisah. Banyak sekali orang-orang yang sempat hampir bunuh diri gara-gara anaknya ada yang ketabrak mobil. Anaknya ketabrak mobil, yang menabraknya adalah ayahnya sendiri yang tidak lihat. Dia sedang mundur ke belakang, dia trek. Ternyata anaknya yang dilindas dan meninggal dunia. Sang ibu teriak histeris ketika melihat keluar dari rumah, melihat anaknya sudah berada di bawah mobil, diinjak dan meninggal dunia. Dan masih kecil itu anak. Tapi dia ini hampir putus asa. Sebenarnya dia sudah hampir bunuh diri dan dia tidak ada harapan lagi. Tapi ketika diberikan petunjuk ini dan dia buka Al-Quran, dia ketemu solusinya. Masya Allah. Apa solusinya? Kita akan dapati sendiri dengan masalah-masalah kita. Coba. Ini adalah petunjuk yang luar biasa. Makanya Al-Quran itu tidak langsung turun 100% langsung dalam satu kitab. Dia itu berdasarkan apa yang terjadi. Bayangkan 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tidak langsung sempurna. Supaya apa? Ada proses. Kalau kita belajar dari kitab Taurat, itu langsung diturunkan 40 hari 40 malam. Nabi Musa menunggu sampai sempurna satu kitab, baru dia bawakan kepada umatnya. Sedangkan Quran itu berbeda. Jadi kita ini tidak mesti menunggu sempurna dulu kita hafal Quran, baru kita mengamalkannya. Amalkanlah setiap kejadian kita. Contoh kita ada masalah apa hari ini? Masalah kantor. Kembali Quran. Kita tidak perlu hafal semua dulu. Justru ketika kita punya masalah lalu buka Quran, biasanya kita menghafal, memahami Al-Quran berdasarkan apa yang kita alami dalam hidup. Itulah yang banyak terjadi. Contoh, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita ini paling hafal surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran.
Setiap kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kita hafal betul itu ayat. Kenapa? Karena kita memang selalu banyak kesulitan. Akhirnya secara tidak langsung kita hafal, kita amalkan, dan kita akhirnya mampu mendakwahkan, dan kita mampu lagi menyampaikan ulang kepada manusia, menyampaikan ulang kepada sesama. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman nyata. Itu yang pertama, jamaah. Lalu apa yang kedua? Manfaat Al-Quran ini luar biasa. Ada sebuah kisah dari sosok dua Umar di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah suatu waktu Rasulullah itu berdoa. Dia memintakan hidayah kepada dua Umar. Mudah-mudahan ada salah satunya yang membela Islam. Yang pertama Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Betul, Abu Jahal. Lalu yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika mereka ini masih kafir, dan memang salah satunya ada yang tetap kafir bertahan, dan Allah kabulkan doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata doa ini dikabulkan kepada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu perangainya ini sama-sama influencer, gagah berani, tegas orangnya. Dua orang ini sama-sama Umar. Tapi kenapa hidayah hanya diberikan kepada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan kepada Umar bin Hisham atau Abu Jahal? Ternyata alasannya karena ada kerendahan hati. Umar bin Khattab itu tidak tahu Islam, dia tidak masuk Islam, dia belum menerima hidayah. Berbeda dengan Umar bin Hisham, Abu Jahal. Karena dia udah tahu bahwa ini Islam ini bahaya, nanti dia akan merusak tatanan kaum Quraisy. Dia akan merusak tatanan Mekah. Dan dia sudah tahu dari kitab-kitab sebelumnya, sudah banyak referensi-referensi. Sedangkan Umar bin Khattab karena ketidaktahuannya, sampai-sampai ketika dia tahu bahwa adiknya masuk Islam, dia gedor-gedor pintu, dan disitulah hidayah datang. Gara-gara apa? Al-Quranul Karim yang dibacakan. Ada dua riwayat, ada yang membaca. Kalau kita nonton filmnya itu dibaca sendiri. Al-Quran itu, kalau dalam riwayat yang lain dibacakan. Karena kenapa? Dia tidak suci. Adiknya mengatakan jangan sentuh mushaf ini. Kamu dalam kondisi kotor, kamu tidak suci. Dan akhirnya dia minta kamu mandi dulu. Setelah itu Umar Khattab yang marah kepada adiknya, sempat memukul adiknya. Tiba-tiba akhirnya saat dia bersiap membaca surah Toha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Masya Allah. Ketika dibaca, Umar Khattab cuma mengatakan ini bukan manusia yang bikin, ini bukan manusia yang berucap. Dan disitulah dia bersyahadat. Bayangkan cara Allah memberikan kebaikan kepada hamba, ternyata ada pada kerendahan hati. Kalau kita dalam hidup ini jangan sok tahu. Jadilah sosok Umar bin Khattab yang tidak tahu, dan akhirnya walaupun dia keras hatinya, dia keras perangainya, tapi karena dia rendah hati, dia mau menerima. Dia mau mendengar dulu. Kadang kita ini ketika kita dapat masalah di kantor, dapat masalah di bisnis, kita ini sok tahu, nanti saya bisa sendiri selesaikan. Jadilah hamba sebetul-betulnya hamba. Hamba itu berserah diri, tawakal. Kita merasa tidak tahu, minta sama Allah. Kembali kepada Quran. Maka lihatlah Allah akan berikan petunjuknya di situ. Kembali lagi, kita akan mendapatkan petunjuknya di situ. Ini luar biasanya Al-Quran. Lalu masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah keajaiban Al-Quran itu sendiri. Kalau kita melihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali mujizat demi mujizat. Mujizatnya Nabi Musa dengan tongkatnya. Mujizatnya Nabi Isa, dia bisa menghidupkan atau mengobati orang sakit. Mujizat Nabi yang lain, Nuh, itu kalau berdoa langsung dikabulkan dan langsung ada terjadi. Sebagaimana dengan kondisi umatnya akhirnya tenggelam.
Dan nabi-nabi yang lain punya mujizat demi mujizat. Sulaiman bisa berbicara dengan seluruh makhluk, mau sama jin, mau sama hewan, mau sama serangga, bahkan yang tidak dianggap oleh manusia sendiri, yakni semut. Dia bisa mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh semut tersebut. Tapi nabi terakhir, sosok baginda Nabi Muhammad SAW, mujizatnya apa? Mujizatnya adalah Al-Quran. 1400 tahun berlalu, ketika sebuah seminar dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang, dulu masih doktor, namanya Masaru Emoto. Dia melakukan penelitian. Penelitiannya ini, dia membuat seminar lalu menyampaikan hasil penelitiannya kepada seluruh peserta. Ada 2 sesi saat itu. Sesi pertama dia mengumumkan ada keindahan pada air, The Miracle of Water. Sampai-sampai dia menulis bukunya, The True Power of Water. Saat itu dia sampaikan kepada peserta, wahai para peserta, saya sudah keliling banyak negara dan mencari sampel-sampel air di mana-mana. Ada satu sampel air yang molekulnya luar biasa indahnya di antara semua sampel air yang saya teliti. Dan saat diteliti, sampel air ini dia molekulnya begitu indah, dia berbentuk heksagonal, segi 6, lalu dikelilingi warna-warni yang begitu indah. Saya mau tanya kepada para peserta, kira-kira ini air dari mana? Karena semua sungai, sumur itu saya sudah ambil sampelnya di berbagai belahan negara. Dan ini yang paling indah. Kebetulan saat itu, seminar itu ada 2 peserta muslim. Jadi 2 peserta muslim ini akhirnya ada yang angkat tangan. Saya ingin menjawabnya. 2 peserta ini diberikan salah satunya untuk menjawab. Dan akhirnya disampaikanlah, Anda mungkin mengambilnya di sebuah negara di Jazirah Arab. Betul. Tepatnya di mana? Anda ambilnya di Saudi Arabia. Di sana ada sebuah kota namanya Mekah. Di Mekah itu ada bangun namanya Ka'bah. Di sampingnya itu ada sebuah sumur namanya sumur Zamzam. Bisa jadi itu adalah air Zamzam. Apa kata Profesor Masaru Emoto? Betul, inilah air Zamzam. Itu sesi pertama. Lalu sesi kedua belum selesai. Al-Quran terbukti yang sering dibaca di dalam kota suci, itu akhirnya mengubah bagaimana Zamzam itu luar biasa. Sampai-sampai di penelitian berikutnya ini disampaikan, diumumkan oleh Masaru Emoto, ini bagaimana cara membuat air Zamzam KW1, tapi KW super. Akhirnya dimintalah kepada seluruh peserta, wahai para peserta, ambil semua cawang. Cawang itu kayak gelas kecil tapi tidak tinggi, yang bening itu. Ambil cawang, ini air, ini adalah air netral semuanya. Silakan Anda kata-katai air tersebut. Jadi para peserta diminta untuk mengata-ngatai, ucapkan apa saja pada air tersebut. Apa saja. Semua peserta dari berbagai belahan negara akhirnya mulai ngobrol, ada ya berbicara sama air. Setelah itu masing-masing peserta ini untuk memasukkan ke dalam sebuah freezer yang begitu amat dingin, cepat membeku. Setelah itu akhirnya diteliti. Dia dicek di sebuah mikroskop yang lebih kecil lagi sampai bisa melihat molekul air. Dan apa yang terjadi? Ada banyak molekul air yang tidak bagus, tidak indah. Ada yang berbentuk wajah tapi tidak bagus bentuknya. Tiba-tiba giliran si muslim yang 2 peserta tadi diteliti. Dia punya air yang dia sudah kata-katai. Tapi apa yang terjadi? Berbentuk heksagonal molekul airnya, lalu dikelilingi warna-warni yang begitu indah. Akhirnya Profesor Masaru Emoto bertanya, apa yang kamu kata-katai sama air ini? Kenapa sama dengan molekul air Zamzam? Akhirnya sang muslim ini mengatakan, saya cuma membaca ayat suci di Al-Quran. Saya membaca surah ini. Dan dia membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir ayat itu. Lalu dia baca lagi surah 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Setelah itu bentuknya molekulnya seperti itu. Makanya jangan heran ketika Al-Quran dibacakan, ini akan menjadi syifa, menjadi apa? Menjadi obat. Lalu tiupkan pada air yang kita, misal kita ada sakit apapun itu,
Karena Al-Quran itu adalah obat, bukan hanya obat hati, tapi juga obat raga. Dia menyembuhkan rasa dan raga. Dan apa yang terjadi? Luar biasa kan? Sampai-sampai molekul air ini bisa persis sama dengan air Zam-Zam. Jadi kalau mau menghadirkan air Zam-Zam dalam rumah kita, bacalah Quran di dalam rumah-rumah kita. Sebelum kita beraktivitas, saat kita bangun tidur, jangan lupa untuk buka dulu Al-Quran. Bukan buka HP, lalu buka WA, buka chat. Itulah yang membuat kita akhirnya kebingungan tidak pernah putus-putusnya. Tidak pernah berujung. Dan insya Allah, kalau kita buka Al-Quran dulu, kita buka mushaf dulu, kita baca, walau 1 halaman, atau kita hafal 1 ayat 1 hari, maka 1 juz 1 tahun, maka 30 tahun kita hafal 30 juz. Tidak perlu cepat-cepatan, karena Al-Quran itu bukan dihafal 1 tahun langsung. Memang ada program itu, tapi jauh lebih baik kita membaca Quran walau sedikit tapi rutin. Insya Allah kita akan memiliki karakter sebagai karakter manusia yang Qurani. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.